Halo semuanya. Iya. Salam sukses. Biasanya kan gitu. Ini ya ceritanya kayak inspiratif. Iya kan ruangannya gitu ya. udah kayak gini. Gue lagi sama Putri Tanjung. Halo. Akhirnya diundang juga. Akhirnya diundang juga ke YouTube. Gue. Iya. Kita ngobrol-ngobrol. Oke. Kenapa lo jadi kayak iklan gitu sih? Iya ya. Kalau kita ngobrol, Biasa aja padahal. Lu bisa ya. Iya. Tadi kita lagi ngomongin kopi. Kan? Iya makanya. Emang lo ngeliat gue terlalu sering ngopi? Menurut gue terlalu sering kopi, makanya gue nanya kan, lo nggak ada asam lambung. Terus gue iri banget kalau lo nggak ada asam lambung. Enggak. Tapi kan Lo juga yakin nggak ada asam lambung? yakin. Lo nggak mah gitu ya kalau gitu. Tapi lo bisa nggak minum kopi sebelum lo makan? Gua biasanya makan itu jam 2 siang. Lo nggak sarapan? Enggak, jadi gue skip sarapan, kadang-kadang gue makan jam 4 sore. Lo makan sehari sekali? Makan sehari 2 kali. Sore dan malam? Sore dan malam. Jadi kadang gue bangun tidur, langsung ngopi. Lo ngopi? Habis itu Tapi emang kopi tuh bikin gak lapar tau nggak sebenarnya. lapar, iya. Dan lo selalu harus hitam ya? apa badan gue tuh? Lo harus selalu hitam. Soalnya kayak gue tanning banget gitu ya. Lo harus selalu hitam. Kopinya? Oh, kopi lo harus selalu hitam. Iya. Lo harus selalu hitam gitu. Gue tahu gue dakian sih itu. Cuman ya, iya. Lo harus selalu hitam berarti kopinya. Kopi gue, Iya, kopi gue harus selalu hitam. Hitam tanpa gula. Sama dong gue. Gue juga hitam tanpa gula. Tapi cappuccino gue juga suka. Tapi tanpa gula juga. Oke, karena gue suka kopi gue tuh pahit. Oke. Lo gak mau buka coffee shop? Mau Yuk, banget. mau nggak? Ayo, let's go, ayo let's go. Tiba-tiba. Serius gue? Serius Bener gue. ya? Gue tuh kayak Tapi baru tadi katanya lo gak mau berbisnis makanan. kuliner. Kalau makanan nggak mau. Maksudnya gue nggak mau ada gue ayam serius ya. geprek Raditya Dika. Oh, iya. Ya kan nanti. Itu udah biar bensu lah. Iya, gue nggak mau ada telur burung puyuh Raditya Dika yang gitu-gitu. Gue nggak mau gitu. Gue nggak mau terong lemes Raditya Dika. Lo gak bikin Keripik nggak mau, nggak mau. Makanya, tapi lo pengen bikin kopi Pingin, shop? gue pingin banget, itu cita-cita gue dari kecil bahkan sebenarnya. Pengen banget bikin Serius, kopi gue shop. dari belum lahir gue. Oh, Iya. Gue kayak lo menang lah. Lo menang. Kompetitif ya dari Iya. tadi. Iya, lo menang. Dari Lo belum menang. dibikin gue. Lo menang. Nggak, Nggak, tapi serius. Serius. Bener ya? Mau nggak? Beneran. Ayo. Lo mah. Beneran. Gue komit. Gue orangnya komit. Oke, kita bikin coffee shop bareng ya. Kita bikin coffee shop bareng. Oke. Kita bikin namanya Udah, nggak usah macam-macam gitu. namanya apa ya? Nanti kita pikirkan lah. Iya. Raput. Apa tuh? Raditya. Raih Putri. Kurang sih lo. Oke. Boleh. Iya, tapi beneran. Gue pengen. Bener ya? Iya. Jadi kita namain kopi-kopinya kayak yang lucu-lucu gitu loh. Iya, bener-bener. Ya, kayak nama mantan atau apa gitu. Oh iya, Kan? bener-bener. Kayak jangan yang kayak cuma black coffee Americano kan udah biasa. Iya, dan gue kasih nama kopinya kopi-kopi nama mantan. Iya. Cuma rasanya Itu semuanya kan ide nggak enak. gue tadi. Iya, semuanya gak enak Oh, tapi. iya. Terus yang enak? Yang enak kopi anis lah. Oh, luar biasa. Tapi kalau gue pengennya kopi yang ini, kopi yang roasted gitu kan. Oh iya ya, tahu. Apa kita bikin pabriknya sekali gitu ya? Oh, boleh, ya, iya. kan yang kayak jadi lo sekalian tour gitu, habis tour lo baru minum kopi. Jadi kayak lo Bener, dapat bener, bener. esensinya. Atau kayak kita beternak luwak gitu Iya, ya. bener, Jadi bisa. orang datang minum dari luwaknya. Tapi itu seru banget gak sih? Apa enggak dong? Enggak dong. Enggak maksud gue Enggak masa tour. Ini luwaknya silakan dicoba. Enggak maksud gue kayak benar melihat prosesnya. Iya, gue pernah Iya. di Bali itu ke penangkaran luwak. Oh ya? Iya. Serius? Seru nggak? Iya, jadi gue ngeliat luwak. Seru sih. Terus? Jadi ada banyak luwak dijajar-jajarin gitu. Terus di depan itu ada biji-biji kopinya udah dikeringkan. Kan kotoran mereka harus dipisahin Iya, dari tahu biji gue. kopinya. Terus gue ngeliat, terus gue minum enak banget pakai Enak pisang banget. goreng gitu. Lo kenapa pengen bisnis kopi? Karena gue suka banget minum kopi. Oh iya. Cuman lo punya asam lambung. Tapi gue punya asam lambung. Jadi lo tidak Tapi bisa nggak- menikmati kopi banget. Bisa sih, gue minum kopi sama sih kayak lo 3 kali maksimal. Cuma kadang-kadang kalau gue nggak makan langsung asam lambung gue kambuh. Lo nggak ada niat untuk membuang lambung lo. Makasih loh. Solusinya langsung ini ya. Iya. Langsung. Cuma ini menarik karena tadi kita ngobrol bentar, terus lo udah kayak kayak gue pengen bikin coffee shop, gue pengen Kan bikin gue ini. melihat peluang. Iya, melihat Iya. peluang. Orang mungkin banyak tahu lo karena lo ada di berita ya, karena lo lagi sering promo kreatif benar kan gue lihat lo Benar, foto kreatif shoot benar buat corner, apa ya. iya, benar-benar. Acara yang lo bikin dari umur lo 17. 17 tahun. Yang kreatif pernah corner 17. Tapi gue mulai 15. 17 tahun lo udah punya IO sendiri. 15
gue udah IO. 15 Tapi itu udah masih, punya tapi IO. IO-nya masih kecil, bukan IO sih sebenarnya itu. Cuma bikin birthday party buat teman-teman gue. Oh, aja berarti ini sih. kayak WhatsApp grup gitu ya? Kan bukan IO. Iya sih, Tapi ada WhatsApp WA grup ya. Ya kan kalau bukan IO apa dong? Iya, Komunitas. Ngerti gak sih maksud gue, tapi bukan kayak bisnis yang beneran yang punya PT gitu loh. Cuma iseng-iseng aja bikin birthday party karena emang gue mencari kesibukan gitu waktu itu saat itu. Oh enggak, tapi gimana? Ini 15 tahun ini apa yang lo lakukan? Maksudnya Jadi gini. ini gimana? Ini Jadi awalnya gini, gimana? jadi awalnya sebenarnya sebenarnya orang tuh mulai bisnis pasti kan ada triggernya kan. Iya. Jadi lo mau cari uang atau lo pingin ngebuktiin sesuatu atau apapun itu Iya. kan. Nah, Ini Putri Tanjung 15 tahun ngapain? waktu itu gue nggak percaya diri. Oh nggak pede? Gue nggak pede. Oh bisa nggak pede? Gue nggak pede karena gue merasa gue tuh nggak pinter apa-apa di umur 15 tahun. Oh gitu? Iya. Mungkin Gua sudah tuh selayaknya karena- anak 15 tahun untuk tidak pintar Nah, apapun. masih 15 Karena tahun. gue merasa abis itu gue punya pressure itu loh. Dan gue tuh dari kecil karena udah pressure, oh bapak gue seorang pengusaha hebat. Iya. Jadi selalu ada embel-embel itu kan. Setiap tahun ada di daftar 10 pengusaha terkaya. Itu ini banget gak buat lo? Kayak Iyalah. ini beban banget. Beban banget lah, maksudnya pressure. Jadi selalu itu lah embel-embel dan segala macam. Nah abis itu gue merasa bahwa kayak gue harus melakukan sesuatu deh gitu. Nah akhirnya Tapi gara-gara masa 15 tahun lo udah Nggak punya tahu gue, pressure? karena gue merasa kayak Hmm. bahkan gue lebih karena gini, mungkin karena dari kecil gue udah sering banget diajak bapak gue pergi kali ya, kayak ke Trans TV dan segala macam gitu. Jadi gue tuh Maksudnya udah ini perusahaan bokap. Iya gitu, dari kecil tuh udah terbiasa gitu. Jadi gue waktu 15 tahun gue merasa gue pressure karena semua orang bilang kayak oh dia anak kayak Pak Hairul Tanjung segala macam. Jadi gue tuh gak Oh ini pernah pasti sukses, pasti ini. iya, dan gue tuh gak pernah kayak selalu ya mau gimana emang itu bapak gue sih. Tapi selalu pokoknya bapak gue aja gitu namanya. Jadi gue Iya, merasa kayak wah pressure juga nih gitu. Nah, tapi dari pressure itu akhirnya gue mencarilah apa sih yang gue bisa, apa sih yang gue suka gitu. Nah Oke. kebetulan gue diminta sama guru gue untuk bikin event-event di sekolah. Oh kok seru ya ternyata bikin event riuhnya dan segala Kenapa macam. guru lo ngelihat Putri bikinin event? Karena Kenapa? sebenarnya itu gini, awalnya adalah terpilihlah siapa nih kapten di kelas. Kapten. Kapten. tuh kayak Kelas apa? kapten. Ketua Kayak kelas. ketua kelas. Oh. Iya. Kelas kapten gitu. Hah? Iya udah. Kan Kan kelas ketua kelas. kapten, ya ketua kelas kan bahasa Inggris doang itu. Oh iya iya. Iya. Bahasa Nah, Inggrisnya ketua kelas tuh kelas kelas kapten. kapten. Kenapa Kelas- nggak kapten kelas sih? Kenapa harus ketua kelas sih? Kan ketua kelas. Ketua apa? Kapten. Ketua Bisa kapten kan? Kelas Iya sih. kelas. Oh, Jadi iya, kelas iya. kapten. Oke. Ya oke Dah, ya. nggak penting. Jadi ketua kelas akhirnya, jadi emang tugas ketua kelas adalah bikin acara, bikin event. Akhirnya Putri jadi yang bikin event gitu. Akhirnya gue bikin event Lebaran, Natal dan segala macem. Oh itu langsung banyak tuh. Lumayan. Tapi nggak digabung kan? Lebaran dan Enggak, Natalan. enggak. Nggak gitu kan? Jadi beda-beda kan? Beda-beda. Terus kok seru banget ya gitu. Terus kayak ternyata bikin rundown tuh begini, bikin cue card tuh begini gitu. Kok seru gitu. Habis itu kayaknya terus habis itu gue tiba-tiba gak tau kenapa gue iseng aja kayak temen gue ada yang mau ulang tahun, itu namanya Jasmine, umur 15 tahun. Terus gue nanya, Min lo umur 15 tahun gak mau dibikinin birthday party gitu? Kenapa Put? Gue mau dong bikinin birthday party lo gitu. Ulang tahun nggak? ke-15? Ya boleh gak gue presentasi ke nyokap lo? Presentasi. Gue presentasi. Presentasi buat ulang tahunnya Iya, dia. presentasi ke nyokap lo, gue mau bikinin apa? Gile terus. Terus habis itu yaudah Put boleh gitu. Habis itu gue bikinin tuh sosokan kan, garden Slide-nya. party, Oh. glow in the dark gitu. Padahal gue gak tahu tuh gimana cara bikinnya. Glow in the dark. Iya asik kan, Iya. garden party glow in the dark gimana cara coba? Terus ada buaya. Terus gue aduh oke deh yaudah gue pede aja. Yaudah gue presentasi ke nyokapnya, terus nyokapnya nanya-nanya yang gue gila gue gak kepikiran. Apa, Put, misalnya? nanti ini parkirnya di mana? Oh. Dress code-nya apa? Cateringnya gimana? Pembayarannya, term-termnya gimana? Nah gue gak kepikiran sama sekali. Tapi waktu itu 15 tahun gue ngerasa karena gue juga masih muda banget, jadi gue gak takut untuk ya udah gitu gue ngomong aja pede aja. Jadi gue ngomong aja, oh iya tante jadi gini. Padahal gue juga gak tahu sebenarnya gimana. Oh, Gue jadi pede aja. sambil Gua ditanya langsung sambil kayak, mikir. Iya sambil mikir. Oh iya tante nanti kalau parkirnya kita bikin stiker gini gitu. Nah, akhirnya kayak gue waktu itu ingat banget gue propose-nya double digit kan. Apa tuh double digit? Maksudnya buat budget si birthday party ini. Oh serius? Iya. Udah segede itu? 15? Tapi lo double digit lo jangan mikir yang 30 gitu loh. 99 juta. Enggak gitu. Belasan lah Iya, iya. lo gitu kan. Ada habis itu gue kayak udah oke gitu. Udah. Akhirnya gue ditransfer. Akhirnya gue bikin birthday party-nya. Itu apa rasanya tuh di anak 15 tahun nggak punya bisnis apa-apa tapi transfer duit Dan banyak tau gitu? nggak lo harus tau itu kan Desember. Itu Desember ya Dit. Desember. Itu musim hujan kan. Gue bikin garden party Dit. Iya. Dan gue kan gak kepikiran kalau itu bakal hujan. Waktu ternyata? umur 15 tahun, hujan. Dan lo harus tahu Dit, gue cuma bertiga.
Dan akhirnya gue yang gotong-gotong sound system ke dalam dan segala macam gitu. Terus akhirnya ternyata gue belajar banyak banget bahwa ternyata nggak segampang itu ya. Itu sedih nggak lo bikin acara udah dibayar terus hujan tuh nggak ada waktu sedihnya gue. Karena gue mikir tuh sound system gimana, karena gue sewa. Iya kan? Takutnya rusak. Takutnya rusak. Lo tuh bayar lagi saat itu. Oh ya kan kita belum temenan. Iya, gue bisa mindahin awan. Oh iya. Keren juga. Ya udah gitu. Habis itu kan gue pasti mikirnya wah ini ditransfer uang banyak, gue udah lumayan bisa dapat untung banyak nih. Gue nggak sama sekali, gue cuma berapa ya? 50.000 apa? Masa? Iya 50.000. Tapi buat lo itu pengalaman kan? Pengalaman banget gitu. Bahkan gue kayak ternyata tuh kalau kita mau booking venue tuh ada jam-jamnya ya gitu. Itu sampai baru tahu. Nggak boleh lewat. Itu gue belajar banyak banget. Itu di mana venue? Di Kekun. Oh Kekun sini. Ya, sekarang udah nggak ada ya? Udah nggak ada kayak gitu. Iya. Itu gila banget. Habis itu gue kayak umur 15 tahun terus gue meeting sama manajer Kekun, sama catering. Mungkin mereka juga mikir kali ya, apa sih ini anak umur 15 tahun gitu. Tapi seru banget sih. Oh dan gue ada pengalaman yang seru banget waktu saat proses itu. Iya. Lo bayangin lah ya anak 15 tahun, masih di Snappy jam 12 malam. Snappy? Ngeprint. Iya doang ngeprint. Gue gak tau kenapa gue gak ngeprint di rumah ya. Intinya gue gak ngeprint di Snappy lah gitu. Terus bokap gue nelpon. Terus bokap gue marah, bokap gue ngomong gini, Kak ada yang suruh kamu kerja? Ada yang suruh kamu kerja nggak? Ini udah jam 12 malam, anak gadis masih di luar jam 12 malam, 15 tahun. Ada yang suruh kamu kerja nggak? Gue inget banget bokap gue ngomong gitu. Terus gue bilang gini, nggak ada yang suruh aku kerja, tapi ada yang bilang kalau misalnya udah komit sama sesuatu atau udah ngejalanin sesuatu harus diberesin dengan benar. Iya. Kalau udah harus punya komitmen harus dipegang. Udah bokap gue nggak bisa ngomong apa-apa. Keren banget lo belajar dari mana? Dari bokap gue. Filosofi. Karena bokap gue selalu ngomong bahwa bokap gue kan bilang bokap gue tuh kalau kerja segala macam kan sangat bertanggung jawab. Dan itu udah komit ya? Udah sangat komit gitu. Dan itu udah dikasih tau dari gue kecil gitu bahwa kalau misalnya lo udah dapet satu project atau apa ya lo harus all out gitu. Iya. Terus bokap gue lo memberitahu bokap lo omongan bokap lo sendiri pernah dia bilang. Dia bangga banget pasti ya. Amin ya, semoga ya. Iya. Kayak gitu sih. Itu omongan siapa? Bagus sekali gitu. Omongan papa. Oh iya. Bagus juga. Iya. Gitu sih cerita ya. Oke, jadi ini event kreatif event IO lo yang pertama bukan IO bahkan event lo yang pertama. Terus gimana ceritanya sampai ke Creativepreneur Corner nih satu brand yang lo pegang sampai sekarang. Itu kan terus jadi itu kan terus jadi gue bikin birthday party kecil-kecilan, prom gitu. Oh, itu terus gitu beberapa lah gitu. Habis itu gue merasa di 2014 waktu gue mau 17 tahun tuh. 17 tahun. Lo ingat gak sih lo datang ulang tahun? Iya, gue ingat gue datang ulang tahun. Gue kan di telepon sama siapa gitu. Habis itu lo ini kan, lo ketemu nyokap gue juga ya? Iya, gue ketemu bokap lo. Gue malu banget, Dit, udah gue ngomongin gue malu banget, oke. Iya, gue inget banget tuh. Katanya Putri pernah nonton film kamu, dia bilang gitu kan. Masa sih buku kali? Oh buku ya, atau apa pokoknya gue ditelepon terus pasti seneng nih kalau Radit datang ke ulang tahunnya. Tapi lo baik sih, lo gue datang lah ya, gue datang aja udah datang. Oke, by the way udah kan. Jadi intinya pas gue umur 17 tahun itu gue merasa kayaknya gue harus mulai step up game gue deh. Maksudnya gue mulai kayak gue udah merasa titik jenuh tuh, kayak gue bikin itu terus gue pengen bikin sesuatu deh. Nah terus pas banget gue tuh pengen banget jadi creativepreneur. Lu emang pengen jadi pengen, gue tuh kayak selalu mendengar kata kreatif entrepreneur kan, entrepreneur yang kreatif itu. Gue selalu pengen menjadi entrepreneur soalnya kan. Terus akhirnya gue search, terus gue pengen banget datang ke seminar tadinya. Seminar yang membahas soal kreatifpreneur. Tapi sebenarnya waktu itu tuh jarang banget, udah jarang. Terus ngomongnya terlalu luas, abis itu membosankan, pusing, terus kayak di lecture gitu, terus mahal banget. Kayak lebih dari 1 juta gitu. Dan yang ngomong belum tentu benar. Benar, berhari-hari. Terus gak ada perspektif banyak. Itu ngerti gak sih lo maksud gue? Dan abis itu jadi gue ngerasa kayaknya pasti banyak deh yang merasakan sama kayak gue gitu. Butuh tontonan yang edukatif, inspiring, tapi juga entertaining gitu. Dan membawa perspektif yang banyak. Yaudah akhirnya dari kegelisahan itu, yaudah bikin deh gitu. Coba untuk bikin, yaudah bikin. Dan gak segampang yang gue pikirkan gitu. Dan yang pertama kali itu gue mulai Creativepreneur Corner, namanya lo masih ingat gak sih? Namanya itu masih El Paradiso menyelenggarakan Creativepreneur Corner 2014. Itu lo bintang tamu pertama gue kan? Iya, gue inget banget. Tuh kan gue datang ke press conference-nya juga tuh. Ada gue, ada Mas Wahyu Aditya, Hedi Rusdian, sama Ken Din Kaskus waktu itu ya? Iya, sama Ken dari Kaskus gitu. Terus gue
pertama kali ngeliat lo juga ngurus acaranya itu tuh gila nih beneran 17 tahun nih kayak gini kan. 17 tahun kan gue lagi sibuk-sibuknya cacingan kan. Jadi ya apa ya, menurut gue menarik banget gitu. Dan sejujur-jujurnya nih gue nggak nyangka lo akan bikin lagi gitu. Maksudnya gue pikir apa lo bosen, apa cuma one off gitu. Nggak tahu malah jadi brand yang lo pegang terus kan. Brand. Makanya akhirnya gue ganti nama kan kreatif partner. Nah itu kenapa? Karena orang-orang akhirnya lebih mengenal kreatif partnernya, nggak El Paradiso-nya. Jadi kayak El Paradiso tuh apa sih? IO-nya kan? IO-nya namanya. Tuh orang-orang jadi kayak, oh ya kreatif partner ya, kreatif partner ya. Terus gue abis itu gue merasa kayaknya nih bisa ada peluang ya buat gue. Kayak ini bisa menjadi brand gue deh, kreatif partner gitu. Oh, makanya sekarang diganti jadi dari El Paradiso jadi El Manik ya? Nyebelin deh lo. Kreatif partner event creator. Creative partner event creator. Yang membuat Creative Partner Corner. Betul. Oh, menarik banget. Gitu. Itu sih sebenarnya awalnya edit nih ya. Kan yang mungkin yang banyak nggak tahu adalah mungkin orang merasa lo gampang lah bikin event. Saya lo punya all the network gitu kan, apalagi bapak lo siapa, lo bisa minta sponsor ke ya you name it gitu misalnya kayak mami gas gak bla bla gitu. Nah tapi sebenarnya yang menarik adalah gue sangat bersyukur karena didikan orang tua gue tuh mereka mengajarkan gue untuk jadi orang yang sangat mandiri. Iya. Jadi kayak mereka benar-benar nggak boleh ngasih, mereka emang nggak mau ngasih modal, gue nggak boleh nyari sponsor di perusahaan bokap gue sama nyokap gue gitu. Jadi udah gue ternyata ada itu. Ada. Oh gue baru tahu nih. Iya. Jadi dan pasti banyak orang yang bertanya-tanya. Iya kan? makanya lo lihat kan kayak semua di poster-poster kita nggak ada perusahaan bapak gue. Nah bahkan sekarang pun bapak gue perusahaannya kadang-kadang suka kenapa sih kok lo sponsornya bang itu kita nggak boleh masuk, gue bilang nanti dulu deh gitu karena emang itu brand itu tuh emang gue pingin apa ya, karena itu sebenarnya gue pingin mengetes diri gue juga gitu loh Dit. Gue pengen belajar juga soalnya gitu, gue pengen belajar, gue pengen menambah koneksi gue juga gitu, jadi gue masih mempertahankan itu gitu. Oh, sebelum kita lebih jauh soal kreatif bener ya, yang gue penasaran ya, kenapa orang yang ya lahir di keluarga yang menurut gue cukup privilege ya, seperti lo gitu, kok malah nggak di dalam tanda kutip manja, malah nggak ya kayak kan gue banyak lihat anak-anak orang kaya lain ya, kok malah nggak kayak gitu. Menurut lo apa didikan dari keluarga lo apa yang? Mungkin gini, karena gue tahu susahnya bapak gue. Dulunya. Yeah. Gue tuh tau banget, gue tuh inget banget umur gue lupa ya, tapi kayaknya 10 tahun. Gue inget banget gue duduk gitu di rumah gue di Deplu kan waktu itu. Habis itu gue duduk di meja makan, gak sopan banget deh. Lo duduk di meja makan? Gue duduk di meja makan. Terus lo makan di atas TV ya? Duduk di meja makan di atas TV, tidur di garasi. Itu inovatif loh. Iya, inovatif. Gue duduk di atas meja makan, habis itu gue liat banget gue diceritain soal bapak gue dulu tuh kayak gimana. Dia cerita kalau? Gue bukan bapak gue, mbak gue. Oh, pembantu rumah tangga mbaknya. Mbak ngasih tau bahwa kayak dulu tuh bapak tuh susah loh gitu, nggak punya toilet. Nggak mungkin dong nggak punya toilet. Lo tau nggak bapak gue tuh nggak punya toilet dulu? Nggak tahu. Lah bapak gue tuh dulu nggak punya toilet dia. Serius? Manggil nama lagi. Lo mau manggil gue siapa? Aduh, malu gue. Mau manggil yang itu? Gue tuanya sama sih. Oh, lebih tua ya? Iya. Oke, tadi balik ya? Balik. Maksud gue gini. Tapi lo tau nggak? Gue nggak tahu. Jadi bapak gue itu dulu, itu tuh rumahnya kecil banget. Iya. Untuk tinggal sekeluarga berlapan. Itu tuh di gang Batu Tulis. Itu tuh kamar mandinya itu nggak di dalam rumah, sharing bareng-bareng di luar, di kali. Iya. Kayak teman gue si Pandu kan? Kayak temen lo, iya. Iya. Dan habis itu kayak gue salut banget sih sama bapak gue, karena bapak gue tuh bisnis bukan karena passion. Itu karena terpaksa gitu, karena harus membiayai dirinya dan membiayai orang tuanya dan keluarganya gitu. Buat survive gitu. Dan gue tuh kadang-kadang suka mikir, gila ya, kadang-kadangnya gue suka ngeluh gitu. Kadang gue suka kayak ditolak sponsor apa, gue suka kayak aduh kenapa sih gini gitu. Sementara bapak gue dulu mungkin gue nggak ada sedikitnya perjuangan bokap gue gitu yang segila itu gitu, sesusah itu gitu. Jadi mungkin kadang-kadang gue suka gue bisa survive nggak ya kalau misalnya gue di posisi bokap gue. Oke, jadi karena lo tahu cerita bokap lo susah dulunya, itu yang ngebuat lo punya prinsip bahwa gue nggak mau dimanja. Ya, plus juga bokap nyokap gue tidak membanja gue dari kecil. Emang kayak misalnya gue mau beli apa segala macam, gue harus dapat prestasi dulu gitu. Kayak misalnya ada rewardnya. Ada rewardnya gitu. Oh, itu yang ngebuat lo kayak
apapun yang gue mau kalau dapat ada sesuatu yang harus gue lakukan. Betul. Ya. Itu bagus juga ya itu. Ya, dan bokap gue tuh nyokap gue waktu itu gue ingat banget kayak misalnya teman gue dikasih uang jajan let's say 20.000. Ya kan, untuk makan gitu. Udah gue dikasihnya setengahnya ya. Misalnya 20.000 berarti gue dikasih 10.000. Oh iya? Nah, jadi gue harus mikir 10.000 lagi itu gue harus gimana untuk biar gue bisa makan sama kayak teman-teman gue. Terus lo begal? Terus gue ingat banget tuh gue jualan apa namanya pembatas buku. Yang bener lo jualan pembatas buku. Walaupun gue jualannya ke kakek gue, ke keluarga gue, tapi at least dari kecil ada effort gitu. Walaupun gue jual lagi ke nyokap gue atau gue jual lagi ke bokap gue gitu. Which is sama aja kan sebenarnya. Cuma itu yang dari kecil diterapkan di keluarga gue gitu. Nah, lo bikin Creativepreneur Corner yang pertama itu kalau gue nggak salah inget tuh di Senayan City kan di atas. Betul. Terus bokap lo juga ada di sana ada, ya kan? mendukung. Nonton juga kan sebagai penonton. Lo sindir-sindir terus juga, gue inget banget. Apa? Lo sindir-sindir terus juga, gue inget banget. Dan itu gue selalu seneng banget sih kalau sindir-sindir. Iya gitu. Gue seneng banget. Oke. Ya terus setelah eventnya selesai, apa yang dia bilang gitu ngelihat anaknya bikin event kayak gitu? Bokap gue bilang apa ya? Ada Bokap gue kan? cuma bilang, oh bagus acaranya gitu. Oh sama nanya, untung berapa? Oh dia nanya juga untung berapa? Tapi gitu. ada untung ada. waktu saat itu. Ada. Dan lo bilang ke dia? Ada, bilang ke dia. Terus happy dong dia? Happy. Tapi bang bokap gue tuh bukan model yang ini loh, dia yang kayak ngasih tau bahwa kayak hey I'm so proud of you, bukan model yang kayak gitu. Tapi bokap gue tuh kadang-kadang suka ngomong ke teman-temannya, ke apa namanya timnya, nanti timnya ngomong ke gue gitu. Kamu tuh bikin itu ya gitu. Kok tuh tahu ya kemarin bokap gue cerita pas meeting gitu. Oke, itu Creativepreneur Corner yang pertama tahun 2014. Betul. Terus apa yang membuat lo, gue mau bikin lagi deh gitu? Karena gue nggak tahu ternyata ada impactnya. Artinya gue tuh merasa waktu itu kan jujur aja waktu awal gue mulai bikin itu kan sebenarnya karena gue pingin membuktikan ke diri gue sendiri kalau gue bisa nggak sih gitu, tapi nggak ada yang tujuan apa gitu. Tapi saat abis Creativepreneur Corner 2014 terus gue melihat ada benar-benar hasil nyata di mana yang datang ke Creativepreneur Corner 2014 menjadi seseorang, menjadi pengusaha, ya menjadi pengusaha. Gue langsung kayak oke, berarti gue harus buat lagi. Dan gue ngeliat dan gue ngeliat oh ini ada peluangnya nih. Ini bukan masalah cuma bisa bermanfaat, tapi secara bisnis ada peluangnya gitu. Bahwa memang jarang banget ada acara yang seperti ini gitu. Yang fun tapi masih fokus ngomongin soal entrepreneurship, dan kayak semakin banyak anak muda juga yang mau menjadi seorang entrepreneur, jadi ya udah. Nah, lo grow dong dari yang pertama sampai kedua, ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan. Apa yang lo pelajari di event pertama dan lo aplikasikan di yang kedua? Pelajaran apa? Pelajarannya banyak sih. Pelajarannya adalah gue tuh selalu bikin apa-apa mepet. Karena kan gue masih sekolah di situ kan. Jadi gue tuh selalu oh iya 17 tahun nih, buset deh. SMA jadi, kelas? Kelas berapa tuh ya? 2 ya? 1. Anjir. 2. Ya 1 mau ke 2 lah. Iya. 2. Jadi lo ngerjain event itu di tengah-tengah. Gue di Singapura. Oh iya, lo kuliah, lo sekolah di sana. Singapura. Jadi gue pulang balik Singapura untuk kerjaan Creativepreneur gitu. Dan gue merasa kayak, dan sampai sekarang pun edit gue selalu bertanya gitu, kayak gue ketemu orang gue selalu bertanya kayak, lu gimana sih cara ngebalance work life lo sama social life lo dan hidup yang sama life lo yang lain, ngerti ya sih gue? Karena gue sampai sekarang belum bisa menemukan itu, dan itu masih sulit banget untuk gue membagi waktu sebenarnya. Gitu sih. Jadi tapi yang gue belajar adalah dari event pertama ke event gue belajar gimana cara bikin event yang flow-nya lebih baik, gimana caranya gue menjual tiket gue biar lebih efektif. Gue juga belajar bahwa target audiens gue tuh sebenarnya siapa. Jadi gue bisa langsung tahu direct, dan gue akhirnya gue jadi lebih tahu soal production, gue lebih tahu soal cash flow. Jadi gue tuh kan learning by doing gitu. Jadi tuh gue umur 17 tahun, mana sih gue kepikiran gitu bahwa gue akan untung berapa. Maksudnya ngerti sih lo kayak gue tuh masih belum bisa belum bisa bener-bener ngerti bisnisnya gitu. Tapi pas di 2014 itu gue belajar banyak banget. Habis itu gue yang paling berkesan adalah mental. Ternyata tuh penting banget sih. Kenapa? Karena gini, 2014 itu gue kayak banyak banget gue pas presentasi tengah-tengah gue suruh keluar lah, ada yang langsung nolak pas gue masih presentasi udah langsung kayak enggak deh gitu ditolak lah, ada yang gue nunggu nggak boleh masuk ya karena banyak bilang ini kayaknya idenya agak terlalu gila deh, kamu yakin 17 tahun udah mau bikin itu jadi ternyata jadi persoalan. Umur lo itu jadi persoalan. Abis itu dia ngomong gini, kenapa sih nggak minta sponsor ke perusahaan bapak? Itu menurut gue paling sakit sih.
Kenapa sih lo nggak minta susah amat sih hidup lo gitu, kenapa lo nggak minta perusahaan bapak lo gitu. Dan maksud gue kayak, nah itu tapi akhirnya itu kan mental gue diuji ya. Tapi akhirnya gue makin semangat, oke, ini kayak gue harus buktiin nih gitu bahwa sebenarnya bisa gue gitu. Kenapa sih emang gitu. Oke, nah yang gue rasa cukup curang juga adalah lo kan pengen jadi entrepreneur, terus lo bikin Creativepreneur Corner, isinya orang-orang Creativepreneur, berarti lo sekalian belajar dong. Iya, itu dia. Dan itu menurut gue itu sih itu yang paling menurut gue gila. Gue setiap bikin event gue ketemu sama pengusaha yang emang gue pengen ketemu, pengen ajak bisnis bareng gitu. Mungkin kalau nggak ada Creativepreneur Corner gue nggak mungkin bisa ketemu lo dan ngobrol kayak gini gitu. Jadi menurut gue itu yang paling seru sih dari bikin Creativepreneur. Oke, nah ya karena lo bertemu orang-orang itu ya. Apa lo bisa sharing ke gue sedikit gak? Ilmu apa sih yang lo dapetin dari mereka-mereka ini? Ada filosofi apa yang lo banyak banget lo taruh di dalam cara lo untuk berbisnis? Ini sih yang paling gue baca adalah nggak ada satu racikan baku untuk menjadi sukses. Karena semua orang punya racikan yang berbeda. Kayak misalnya lo nih lo kan nanti bakal cerita nih, ya kan di Creativepreneur Corner sama Mas Dedi. Racikan lo sama Mas Dedi beda. Perspektif lo sama Mas Dedi beda gitu. Perspektif lo dan racikan lo sama gue aja beda, bapak gue juga beda, jadi semua tuh beda gitu. Jadi sebenarnya banyak orang yang bilang, oke, gue pengen sukses, gue mau ngikutin caranya suksesnya Heru Tanjung, step by step. Ya sebenarnya nggak punya WC. Ya bisa aja sih, tapi bisa aja sih, siapa tahu emang itu bener racikan lo. Jangan-jangan gara-gara itu ya. Dia maksud gue kayak ternyata emang kita harus ngeracik sendiri. Nah dari gue dengerin lo ngomong, bapak gue ngomong, siapapun speaker yang udah ngomong, gue jadi bisa meracik sendiri. Oh kayaknya tips yang ini bisa gue ambil deh, ini bisa gue ambil deh. Jadi gue bisa meracik sendiri gitu. Nah itu sih, dan gue pingin banget nanti anak-anak muda yang datang ke acara-acara gue, acara-acara Creativepreneur bisa meracik sendiri gitu jalannya. Nah terus gue pernah ikut acara lo juga nih, Telkomsel ya kan? Itu kan lo jadi mengorganize acara untuk brand lain kan? Betul. Itu mas gue dengan lo juga masih sangat muda kan saat itu ya? Itu tahun lalu kalau nggak salah. Tahun lalu. Berarti berapa? 21. Sekarang gue 22. Sekarang udah 22. Nah pas umur 21 lo pitching ke brand sebesar Telkomsel yang gede banget gitu kan? Itu ada apa? Ada challenge apa itu? Lo bayangin gak? Gue pitching pertama kali ke Telkomsel itu waktu gue umur 17 tahun, Creativepreneur Corner 2014. Lo kebayang gue derdeknya kayak apa? Justru sebelum ada yang ini lo sempat ketemu sama Telkomsel? Iya dong. Untuk dapetin sponsor buat Creativepreneur 2014. Dan mimpi apalah gue ini sekarang gue akhirnya bisa bikin event, dan itu di kontrak setahun kan, untuk bikin talks at Telkomsel itu sama yang Telkomsel. Itu yang gue sempat ikut juga. Iya makanya, dan itu kayak rasanya seneng banget sih. Akhirnya kayak ternyata akhirnya dipercaya juga. Maksudnya dipercaya bukan untuk dia sponsorin acara gue loh. Maksudnya lo gimana ya? Mereka kan sponsor acara kan, Dit, kalau misalnya soal Creativepreneur. Tapi ini kita benar-benar bikinin acara dia gitu. Kita benar-benar behind the scene gitu. Dan isinya karyawannya dia. Iya betul. Dan itu diupload di YouTube mereka. Iya. Gitu. Jadi menurut gue tuh. Dan yang mereka cari adalah justru gimana meremajakan perusahaan. Betul. Dan yang mereka cari adalah mereka tuh pinter banget menurut gue. Mereka mencari partner di mana yang gue mau nyari pembicara, tapi juga yang ngerti soal millennials dan innovation. Siapa ya yang sedikit. Dan sebenarnya Creativepreneur itu kan memang formatnya talk show dan mengundangnya juga entrepreneur. Jadi mereka merasa bahwa kayaknya nih cocok nih dan bisa masukin vibe anak muda juga gitu, millennials juga gitu. Oke, jadi berarti buat lo sekarang umur lo itu malah jadi advantage lo dibanding dulu sebagai disadvantage. Nah, malah itu sekarang yang gue menjadikan peluang. Itu gue melihat peluang itu gitu. Gue melihat peluang di mana sekarang semua perusahaan mau tap ke millennials kan. Nah, sementara gue seorang millennials. Jadi gue merasakan nih gitu. Jadi menurut gue itu menjadi advantage kalau gue menjual perusahaan Creativepreneur nih, gue mau pasti menjualnya kemudahan gue dan tim gue. Tim gue kan ada yang di bawah 20 tahun, yang masih kuliah dan segala macem. Muda ya. Gitu, jadi kayak ada yang baru 2 hari ya kalau. Jangan gitu dong. Gitu sih, jadi menurut gue itu sekarang malah lucu aja gitu. Dulu tuh menjadi kesulitan buat gue, tapi sekarang gue melihat peluang bahwa berarti ini sebenarnya, dan itu menandakan bahwa zaman udah berubah. Udah berubah ya. Bener banget. Mungkin cepet banget loh, Dit. Iya, 2014 orang
kepikiran meremajakan perusahaan mereka. Sekarang semua orang butuh milenial. Malah pas 17 malah aneh kok kalau anak muda udah bikin acara anak muda gitu. Juga gitu. Oke, di umur lo yang sangat muda ketika 17 tahun bikin Creativepreneur Corner yang pertama gitu, gaya leadership lo tuh kayak gimana sih sebenarnya? Nah ini kalau kata tim gue, gaya leadership gue itu katanya gue itu sangat apa ya, kekeluargaan. Oh, oke. Karena gue percaya bahwa gue tuh tidak bisa gini, gue tuh gak bakal sampai sini Dit kalau nggak ada tim gue. Dan gue tuh sangat sayang banget sama tim gue. Dan itu gue selalu merasa bahwa tim gue tuh adalah energi dan inspirasi gue. Jadi gue selalu dimanapun gue selalu membawa mereka. Gue ke rumah lo aja, gue bawa rombongan kan. Iya. Ada yang lahirin tadi di atas satu. Iya, itu sebenarnya perksnya. Lo mau internship di Creativepreneur, nanti lo bisa datang ke rumahnya Rete Dika. Itu bagian dari bisa main sama kucingnya. Iya benar. Makanya kalau nanti kita buka internship, kalian magang dan nanti bisa ke rumah Radit main-main gitu sih. Jadi kalau gue juga sih, tim gue adalah keluarga gue. Jadi banyak banget di tim gue yang masuk kartu keluarga. Tadi tim lo ada yang ketawa-tawa gitu. Itu kayak bohong. Ada masuk kartu keluarga. Surat adopsinya baru keluar. Oh luar biasa. Itu sih. Jadi gue ini banget sih, dekat banget. Tapi Dit, kadang-kadang mereka juga suka kesel sama gue. Kenapa tuh? Karena katanya gue terlalu hands on. Oh, gitu. Terlalu hands on. Tapi itu gaya leadership beda-beda kan? Tapi itu gaya gue banget sih. Gue bukannya gue nggak bisa delegasi, tapi karena Creativepreneur juga masih sangat muda usianya, jadi emang gue harus nongkrongin dan gue tuh mau belajar banyak gitu. Jadi gue masih semua tuh harus gue harus tetap tahu nih gitu. Gitu sih. Oke, nah lu bentar lagi lulus kuliah. Betul, Mei. Ya kan? Bulan Mei. Dan lu udah punya Creativepreneur event organizer ya namanya? Event creator. Apa ininya, holdingnya apa namanya? PT Visi Muda Kreatif. Iya, lu udah punya perusahaan sendiri gitu kan. Berarti kemungkinan lo untuk kerja di perusahaan udah nggak ada dong. Lo udah begitu lulus kuliah. Siapa nih? Ya perusahaan siapapun gitu maksudnya. Lo udah langsung lulus kuliah, entrepreneur gue terjun bebas gitu. Tapi gue bisa punya tanggung jawab gue adalah untuk membantu bokap gue. Oke. Jadi, tapi gue tidak akan melepas Creativepreneur karena gue merasa itu anak gue dan gue bisa mengembangkannya nih gitu. Jadi gue sih gue waktu itu nego sama bokap gue. Boleh nggak pas habis lulus nggak langsung terjun ke sana, cuma besarin dulu nih Creativepreneur setahun aja. Habis itu baru gue ngebantu bapak gue. Gitu. Tapi gue tetap akan menjadi Creativepreneur, jadi Creativepreneur tidak akan kemana-mana. Nah mungkin pada saat gue sudah mulai masuk ke perusahaan bapak gue, mungkin nanti perusahaan bapak gue bisa berkolaborasi sama perusahaan gue juga. Iya. Nah, kenapa lu harus kuliah di luar? Maksudnya lu ketika lulus SMA itu kan udah punya ini nih, Creativepreneur ini. Kalau malah tetap ke Amerika? Bokap gue pingin gue ke Amerika. Karena bokap gue dulu katanya cuma cita-citanya adalah pingin menyekolahi anaknya di Amerika. Oh, gitu. Sweet banget ya. Iya, dan gue merasa gue bersyukur juga sih gue bisa kuliah di Amerika karena networkingnya satu luar biasa. Terus gue juga bisa, dan gue belajar banyak banget dari kotanya aja sendiri tuh gue belajar banyak gitu. Dan gue belajar hidup lebih mandiri lagi dan segala macam gitu sih. Emang apa yang lo dapetin dari hidup dan kuliah di sana? Ada apa? Filosofi apa yang lo bawa pulang? Gue lebih kayak ke networking. Gue jadi ketemu banyak orang dan dengan perspektif yang beda-beda. Gue jadi lebih open minded. Gue lebih, menurut gue ide-idenya makin gila dan makin banyak karena gue melihat bahwa gila tren di Amerika dan segala macam tuh cepat banget gitu. Lebih apalagi maju, lo di SF kan? Iya, di SF gitu. Apalagi kan gue di industri kreatif dan Amerika tuh adalah yang gila banget soal industri kreatif gitu. Jadi gue sangat senang sih karena gue langsung ada di pusatnya. Nah, ini lo bikin Creativepreneur Corner yang paling baru ya? Betul, 2019. Ya kali. Namanya itu? Creativepreneur Corner 2019. Gua ada di sana. Iya, di Malang sama di Makassar. Di Malang sama Makassar. Tiket masih dijual? Masih. Oke, bisa follow Instagramnya kita di @creativepreneur.isi. Oke, follow Instagramnya di @creativepreneur.isi. Nanti di situ akan ada gue juga. Gue akan disandingkan sama Raffi Ahmad dan Deddy Kobusier sama Om Deddy di Malang. Gue jadi lupa. Makassar sama Raffi Ahmad. Di Makassar sama Raffi Ahmad. Jadi nonton di sana ya tiketnya murah loh. 150.000. 150.000. Iya, lo dapat sekali. 150.000 bisa nonton banyak orang di sana. Betul. Tahun semakin banyak yang nonton. Iya, tahun lalu tuh berkesan banget buat gue karena gue Maksudnya? satu panggung sama itu anaknya presiden. Oh iya, Mas Gibran. Iya, sama Mas Gibran sama
Siapa yang punya nama? Adrian Ishak. Oh iya, Mas Adrian Ishak ya. Ishak sih. Adrian Ishak ya. Iya. Lu udah makan belum di sana? Udah. Itu gara-gara gue ketemu dia. Tapi enak gak sih sejujurnya? Enak banget. Sumpah, gue belum loh. Wah, lo gila, lo belum makan di sini. Enak ya? Enak banget. Kenyang banget gak tapi pasti. Kenyang banget. Berapa sih? Berapa course? Berapa course? Berapa delay? 17. Banyak banget. Itu menurut gue Namas itu, dan gue kan sempat bikin reviewnya juga, tuh ramai banget juga orang nonton video itu kan. Menurut gue Namas itu salah satu restoran yang sebenarnya itu lebih kayak pertunjukan gitu, kayak show. Tapi rasanya enak. Rasanya enak. Oh ya? Itu yang ada di dalam benak banyak banget orang kan. Kayak penasaran kan? Iya, ini gimmicknya oke. Tapi apa rasanya enak? Rasanya enak banget. Oke. Rasanya enak banget. Oke, berarti gue harus kesana. Lu harus banget kesana. Oke. Di apa namanya? Ya gue ketemu sama Mas Adrian juga kan di situ kan. Jadi gue ngerasa ini juga opportunity buat gue untuk ketemu orang-orang yang seru-seru juga sih. Iya. Tamunya siapa aja? Bintang tamunya? Ada Dian Sastro. Dian Sastro juga di situ. Ada Cecel, Marcella yang bikin 90-an, generasi 90-an. Oh iya, itu yang bikin gue jadi berasa tua ya. Generasi gue itu 90-an. Terus ada Raditya Elo ya. Gue udah kebiasaan template nih. Ada coba template di interview ya. Iya. Ada Alfati sama semua ya urutannya. Ada Alfati Timur, ada Belva, ada Dion Wiyoko. Alfati Timur itu kitabisa.com. Kitabisa.com. Gue ketemu dia tuh baru kitabisa.com masih kecil banget. Oh ya? Iya. Kapan? Tahun berapa lo sekarang? Wah, udah 5. Sekarang udah gede banget. Sekarang udah gede banget. Iya. 5-6 tahun lalu dia sama Fikra mungkin masih bisa. Iya, masih. Apa namanya? Ngobrol sama mereka tuh jenius banget sih. Sama mereka gila sih. Tapi yang lucu lagi yang tahun ini tuh ada bapak gue sama gue sukses sih. Oh ya? Iya. Di sesi yang sama. Di sesi yang sama. Jadi di dua anak dan bapak. Wih, itu apa sih. MMA atau? Ya seru sih karena kan generasinya beda kan. Jadi Yeah, pasti bakal banyak perdebatan lucu deh. Iya. Nah, apa ini harapan lo buat Creative Corner yang 2019 ini? Intinya sih semoga bisa menginspirasi lebih banyak anak muda, terus lebih entertaining, lebih seru, banyak yang bisa diambil. Sama gue sih berharapnya justru gue pengennya pembicara-pembicara yang datang bisa berkolaborasi sama pembicara yang lain, bikin sesuatu bareng-bareng juga. Iya, karena menurut gue jadi kolaborasi kan jadi makin impactnya jadi lebih besar ya. Gitu. Dan semoga adanya Creative Corner 2019 lancar, terus banyak yang datang, tiketnya juga hampir udah habis alhamdulillah. Dan semoga nanti jadinya semakin banyak sponsor yang melirik. Dan akhirnya semakin banyak kita bisa keluar kota. Iya. Untuk cewek-cewek 17 tahun yang lagi nonton. yang mikir kayaknya gue bisa deh kayak Putri gitu. Lo apa yang lo mau ngomongin bisa. Ke mereka karena bisa 17 kok. tahun ini? Iya, yang gue selalu ingat bapak gue selalu bilang, semua orang tuh punya hak yang sama untuk sukses. Mau umur kamu berapa, anaknya siapa, gendernya apa, semua orang tuh punya hak yang sama untuk sukses. Ya, lo mau apa enggak aja sebenarnya. Lo harus, menurut gue yang paling penting adalah lo harus berani memulai. Dan yang kedua adalah ya intinya lo jangan takut bermimpi setinggi-tingginya sih. Dan jangan gak mau susah, karena menurut gue gak ada yang instan, maksudnya semua tuh ada prosesnya lah gitu. Enjoy the process dan lo belajar dari proses itu. Dan prosesnya memang susah, tapi nantinya akan worth it kok at the end. Thank you Putri. Terima kasih banyak udah datang hari ini, seru banget. Mudah-mudahan sukses ya acaranya. Amin, thank you. Subscribe juga YouTube-nya Creative Corner ada nggak? Ada. Kenapa mikirnya gitu? Gue lupa lagi. Oh ada. Nama YouTube-nya Creative Partner Event Creator. Gue juga ada YouTube sih, tapi nggak aktif. Namanya Putri Tanjung. Oke, nanti di deskripsi gue taruh bisa di. Asik. Dadah. Thank you. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.